Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Permana dengan NIM 2304011020062. Saya akan menjelaskan eh, mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah data mining dengan judul Mikela Implementasi Data Mining menggunakan metode CRISPR untuk prediksi harga rumah di Jakarta Selatan dengan algoritma regresi linear. Pertama, latar belakang. Di dalam era transformasi digital, diperlukan informasi yang cepat dan akurat yang dapat memprediksi harga rumah untuk mengambil keputusan. Untuk memprediksi harga rumah secara akurat, diperlukan pemahaman mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi harga rumah. Dalam teknik data mining, dapat digunakan untuk mengeksplorasi data besar dan mengidentifikasi pola substitusi. Dalam proses data mining, diperlukan pendekatan yang terstruktur agar tiap tahap analisis dapat berjalan dengan sistematis dan menghasilkan hasil yang relevan. Salah satu metodologi yang paling banyak digunakan dan diakui secara luas dalam proses data mining adalah metode CRISPR atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISPR merupakan standar kerangka kerja yang dikembangkan untuk memandu implementasi proyek data mining. Metode ini juga dirancang agar fleksibel sehingga mudah untuk digunakan. Lalu rumusan masalah dalam makalah ini akan fokus membahas mengenai penerapan data mining dengan metode CRISPR dan menggunakan algoritma linear regresi. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat dipaparkan berdasarkan latar belakang, yaitu pertama itu apa itu CRISPR, lalu yang kedua bagaimana penerapan data mining dengan metode CRISPR, lalu yang ketiga bagaimana penerapan CRISPR dalam konsep utama data mining. Lalu tujuan penulisan yang pertama untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah data mining. Lalu yang kedua mengidentifikasi, menjelaskan, dan menerapkan metode PCM dalam bidang perdagangan khususnya memprediksi harga jual rumah. Lalu yang ketiga untuk mengetahui penerapan PCM dengan menggunakan metode prediksi. Lalu dalam pembahasan ini yang pertama yaitu pengertian data mining dan dataset. Lalu yang kedua pengertian metode CRISPR. Lalu yang ketiga, penerapan metode data mining. Untuk yang pertama, pengendalian data mining dan dataset. Data mining adalah proses yang digunakan untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang berguna dari sekumpulan data besar. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan teknis analisis data yang melibatkan berbagai metode statistik, matematika, dan algoritma untuk mengeksplorasi data dan menggali wawasan yang tersembunyi. Proses ini mencakup langkah-langkah yang memungkinkan kita untuk mengubah data serta menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu pengertian dataset adalah kumpulan dari suatu objek yang mempunyai atribut atau variabel tertentu, di mana untuk setiap objek merupakan individu dari data yang mempunyai sejumlah atribut atau variabel tersebut. Nama lain dari objek yang sering digunakan adalah record, point, vector, pattern, event, observation, dan case. Sementara itu, baris yang menyatakan objek-objek data dan kolom disebut atribut. Atribut juga dapat disebut variabel, field, fitur, atau dimensi. Lalu, bahasan yang kedua, pengertian metode CRISPR. CRISPR merupakan metodologi standar yang digunakan untuk mengelola proses data mining secara terstruktur. Metode CRISPR ini terdiri dari enam tahap. Tahap yang pertama adalah tahap business understanding, yang merupakan langkah awal CRISPR dan merupakan bagian penting. Pada titik ini, pengetahuan tentang objek bisnis, cara mencocokkan tujuan model dengan tujuan bisnis diperlukan agar model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan meliputi mendefinisikan dengan jelas tujuan dan kebutuhan secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut dan menentukan batasan dalam perumusan masalah data mining. Kemudian menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, tahap data understanding, itu merupakan fase ini dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan proses untuk mendapat wawasan tentang data, mengidentifikasi masalah kualitas data, atau mengungkap bagian menarik dari data yang dapat digunakan untuk menghipotesiskan informasi tersebut.
Lalu tahap yang ketiga adalah tahap data preparation. Langkah ini mencakup semua kegiatan membangun dataset final, yaitu data yang akan diproses pada langkah pemodelan. Dataset akhir dibangun dari data asli yang sudah dibersihkan nilai-nilai yang kosong. Dataset yang tidak konsisten atau kosong, eh, lalu langkah ini dapat diulang berkali-kali dan juga mencakup pemilihan tabel rekaman atau atribut data. Lalu tahap yang keempat, tahap modeling. Pada langkah ini, teknik pemodelan yang berbeda diidentifikasi dan diterapkan beberapa parameter disesuaikan untuk mencapai nilai maksimum. Lalu yang kelima, tahap evaluation. Pada tahap ini, model telah dilatih dan harus bertugas baik dari perspektif analisis data. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap keefektifan dan kualitas suatu model sebelum digunakan dan akan menentukan apakah model yang digunakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap business understanding. Lalu yang tahap terakhir adalah deployment. Pada tahap yang terakhir ini, pengetahuan atau informasi yang diperoleh disimulasikan dalam bentuk khusus yang dapat digunakan oleh pengguna. Tahap implementasi deployment ini dapat berupa laporan atau melakukan proses penanganan data berulang di dalam perusahaan. Lalu bahasan yang ketiga, penerapan metode data mining. Jadi tujuan makalah ini untuk menerapkan metode data mining menggunakan tools RapidMiner. Dalam makalah ini, memilih metode prediksi sebagai konsep utama data mining dengan menggunakan algoritma regresi linear. Berikut tahapan-tahapan yang ada pada metode Chris Mining, Chris DM. Yang pertama, business understanding. Pada kasus ini, kita menganalisa data harga jual rumah dengan menggunakan algoritma regresi linear yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual rumah. Dengan fokus pada variabel luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan harga jual rumah. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap hubungan ini, analisis ini bertujuan untuk mengembangkan model regresi linear yang dapat memberikan prediksi harga rumah yang akurat. Lalu tahapan yang kedua, data understanding. Data yang akan diproses dengan data mining merupakan data kuantitatif, karena data yang akan digunakan berbentuk nominal atau numerik. Adapun kumpulan data tersebut berisi data luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Data ini diambil dari website Kaggle. Lalu data yang selanjutnya, data preparation. Eh, yang pertama, data yang tersedia dalam bentuk CSV yang bernama harga jual rumah Jaksel yang diperoleh dari website Kaggle. Jumlah record dari data harga jual rumah Jaksel ini sejumlah 1.001 record yang terjadi 7 atribut. Lalu yang selanjutnya itu adalah di dalam RapidMiner, data yang tersedia itu kita dapat diimport data. Sehingga data itu tersedia di dalam RapidMiner. Lalu tahapan selanjutnya adalah modeling. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan atribut label. Eh, dengan tujuan untuk eh, mengetahui harga rumah. Jadi atribut yang dipilih sebagai atribut label adalah harga rumah. Lalu yang kedua membagi data testing dan data training. Pada tahap ini akan menggunakan data testing
dan data training dengan 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Berikut gambar atau data yang telah dibagi untuk data testing dan data training. Selanjutnya, mengimplementasi algoritma regresi linear. Setelah melakukan pembagian data, selanjutnya mencari nilai prediksi dengan operator linear regression. Di sini terlihat eh, kita memasukkan eh, operator regresi linear dan menghasilkan eh, data prediksi harga rumah. Jika dilihat pada record pertama, itu harga rumah terhadap data testing, harga rumah eh, untuk data testing itu ada 5.680, lalu setelah dilakukan prediksi, itu harga prediksinya sekitar 4.355,775 dan seterusnya. Lalu tahap selanjutnya, tahap kelima yaitu evaluation. Setelah melakukan tahap pemodelan, tahap berikutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja model. Proses evaluasi menggunakan data uji yang telah ditetapkan sebesar 30% dari seluruh data. Berikut eh, alur dari data yang telah dilakukan. Lalu pada tahap implementasi algoritma regresi linear, pengujian terhadap parameter feature selection dan performance untuk mendapatkan nilai rate mean square error atau RMSE, bahwa dihasilkan nilai RMSE yang sebesar 16.005,401. RSM, RSME ini mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai sebelumnya. Jadi semakin kecil nilainya, semakin baik performa modelnya. Nilai square correlation sebesar 0,550 atau 55% menunjukkan bahwa semakin besar sensasinya, betul nilainya, maka model memiliki korelasi yang sangat tinggi untuk prediksi dan nilai sebenarnya. Lalu tahap yang terakhir yaitu deployment. Setelah menyelesaikan tahap evaluasi, langkah terakhir adalah melakukan deployment model yang telah dibangun. Penerapan ini dilakukan melalui pembuatan laporan yang rinci hasil penelitian sesuai dengan metode CRISP-DM. Laporan ini dimuat untuk membahas pencarian nilai root mean square error yang terbaik dan mengidentifikasi atribut yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai error tersebut dan menganalisa peran parameter fitur untuk mempengaruhi nilai error tersebut. Bila data ini yang eh, memiliki pengaruh signifikan untuk atribut luas tanah dan luas bangunan. Lalu kesimpulan dari analisa ini yang telah dilakukan pada dataset harga rumah di Jakarta Selatan menggunakan algoritma regresi linear. Atribut yang mempengaruhi nilai LCM terbaik pada atribut luas bangunan dan luas tanah. Dengan nilai root mean square error terbaik pada data harga rumah di Jakarta Selatan adalah 16.005,401 dan memiliki nilai correlation sebesar 0,550 atau 55%. Jika dilihat dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nilai LCM cukup tinggi dan memiliki nilai korelasi yang cukup rendah, hanya 55%. Jadi performa model yang dibangun memang belum cukup baik. Hal ini mencerminkan tingkat kesalahan prediksi yang cukup besar serta korelasi yang cukup rendah antara hasil prediksi dengan nilai aktual. Analisis tentang prediksi rumah Jakarta Selatan untuk yang selanjutnya mungkin akan didapatkan lebih baik. Perlu dataset tambahan atau variabel tambahan yang mempengaruhi harga rumah.
Mungkin juga perlu didapatkan algoritma lain untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.